Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kaum yang akan muncul di periode akhir zaman. Kedua kaum ini akan merusak dan menghancurkan kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan pasukan Nabi Isa alaihissalam beserta pasukannya di Bukit Tursina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding-dinding di antara kamu dan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu sahabat beriman ketahui bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok makhluk yang akan disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka dikenal sebagai bangsa atau kelompok yang akan muncul pada periode akhir zaman mendekati hari kiamat tiba. Mereka akan menyebabkan kerusakan dan kehancuran besar di muka bumi. Berikut adalah penjelasan tentang Ya'juj dan Ma'juj berdasarkan ajaran Islam. Biasakan Anda menonton video ini secara berurutan hingga detik akhir, agar Anda semakin memahami dan meyakini bahwa dua kaum besar ini akan merusak dunia dan memerangi Nabi Isa alaihissalam. Silakan like dan subscribe agar rahmat Allah senantiasa menyertai Anda dan keluarga Anda. Amin amin ya robbal alamin. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok manusia yang sangat besar jumlahnya dan sangat berbahaya. Mereka hidup di suatu tempat yang terisolasi di balik dinding dan tembok yang sangat besar yang dibangun oleh seorang raja bernama Zulkarnain. Tembok ini dibuat untuk membendung kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj agar mereka tidak bisa keluar dan merusak alam dunia. Ayat-ayat tersebut menggambarkan bahwa Raja Zulkarnain menemui sebuah kaum yang meminta bantuannya untuk membangunkan sebuah tembok besar yang bisa menahan serangan Ya'juj dan Ma'juj agar tidak bisa menyerang mereka. Raja Zulkarnain pun lalu membangunkan tembok yang kokoh yang terbuat dari besi dan timah untuk mencegah kedua kelompok tersebut, yakni kelompok Ya'juj dan Ma'juj. Menurut hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul pada akhir zaman menjelang hari kiamat tiba. Mereka akan keluar dari tembok yang menghalangi mereka dan akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar di muka bumi. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang sangat banyak dan memiliki kekuatan yang sangatlah luar biasa, dan mereka akan berlarian dengan cepat merusak segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Hadis-hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari menggambarkan situasi yang terjadi ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar. Mereka akan menyerang umat manusia dan Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan bencana besar kepada mereka sehingga mereka akhirnya dihancurkan oleh kelompok yang lain. Dalam Al-Quranul Karim maupun Al-Hadis tidak ada deskripsi rinci tentang penampilan fisik mereka, namun mereka digambarkan sebagai kelompok yang sangat besar jumlahnya dan sangat jahat. Mereka sering digambarkan sebagai kaum yang tidak tahu sopan dan santun dan membuat kerusakan, membuat onar. Sebagian besar cerita tentang mereka adalah tentang kerusakan yang akan mereka sebabkan ketika keluar dari tembok yang membatasi mereka. Adapun tembok tersebut dibangun oleh Raja Zulkarnain. Simbolisme dan tafsir. Beberapa ulama berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukanlah manusia biasa seperti saat ini yang ada di alam dunia, tetapi bisa merujuk kepada sesuatu kelompok atau keluarga besar tertentu yang sangat merusak, baik secara fisik maupun spiritual. Namun sebagian besar pandangan klasik dalam ajaran Islam meyakini bahwa mereka sebagai makhluk yang benar-benar nyata dan akan muncul di periode akhir zaman menjelang hari kiamat tiba, sesuai dengan tafsir dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain merupakan metafora untuk membatasi kekuatan dan kerusakan yang akan mereka bawa. Dalam konteks ajaran ini, Ya'juj dan Ma'juj bisa dianggap sebagai simbol dari kekuatan jahat yang mengganggu setiap manusia dan akan membuat kerusakan di alam dunia. Kisah mereka dalam versi agama Islam menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang hari kiamat, dan mereka termasuk dari tanda-tanda 10 tanda besar menjelang hari kiamat tiba.
Mereka akan keluar dari tembok yang menahan mereka untuk merusak semua tatanan-tatanan kehidupan manusia di muka bumi, dan mereka akan menyebabkan kerusakan besar di seluruh dunia. Mereka berdua akan membunuh banyak orang, menjarah segala sesuatu yang ada, dan menimbulkan kehancuran di mana-mana. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan bala tentaranya untuk mengatasi ancaman mereka, dan pada akhirnya Ya'juj dan Ma'juj akan dihancurkan oleh bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dunia akan memasuki masa yang lebih baik menjelang hari kiamat. Pandangan modern. Ada berbagai spekulasi mengenai apakah Ya'juj dan Ma'juj masih ada atau apakah mereka telah ada di masa lalu. Beberapa orang berpendapat bahwa mereka bisa jadi merupakan bangsa atau kelompok yang telah punah atau tersembunyi. Sementara umat yang lain memandangnya sebagai simbol dan metafora untuk kekuatan jahat yang akan muncul di masa depan, termasuk ulama-ulama kontemporer masa dulu yang meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di periode akhir zaman menjelang hari kiamat atau rusaknya alam semesta. Sebagai kesimpulan, Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk atau bangsa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai kelompok yang akan menyebabkan kerusakan besar di muka bumi pada akhir zaman sebelum akhirnya dihancurkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ya'juj dan Ma'juj dalam tradisi Islam dalam bahasa Arab memiliki makna yang terkait dengan karakteristik dan sifat-sifat atau kelompok tersebut. Kata Ya'juj dan Ma'juj berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang memberi gambaran tentang sifat asli dari mereka. Kata Ya'juj berasal dari kata bahasa Arab yang berarti ajajah, yang mempunyai makna membakar atau memanaskan. Secara kontekstual, Ya'juj mengacu pada makhluk yang membara atau membakar bumi, yang bisa diartikan sebagai mereka yang sangat membuat kerusakan, menciptakan kekacauan, dan menghanguskan segala sesuatu yang ada di depan mereka. Ini menggambarkan sifat mereka yang destruktif dan akan merusak sifat-sifat manusia. Beberapa tafsir lebih lanjut menyebutkan bahwa kata ini merujuk pada kelompok yang sangat banyak jumlahnya dan sulit untuk dihentikan, seperti api yang membakar yang tidak pernah mudah dikendalikan. Adapun kata Ma'juj berasal dari kata yang sama, yakni ajaja, tetapi dengan bentuk yang sedikit berbeda dalam penyebutannya. Dalam beberapa tafsir, Ma'juj dipahami sebagai bentuk jamak yang memperkuat sifat destruktif yang serupa dengan Ya'juj. Ma'juj juga memiliki konotasi yang berkaitan dengan kehancuran dan kekacauan, dan lebih mengarah pada gambaran-gambaran tentang sesuatu yang sangatlah merusak alam dunia, sangat banyak dan sangat merusak terhadap sendi kehidupan umat manusia. Perbedaan nama. Dalam tradisi agama Islam, nama Ya'juj dan Ma'juj sering dianggap sebagai dua kelompok yang sangatlah berbeda. Meskipun dari nama mereka terdengar mirip, beberapa tafsir Al-Quran mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah kelompok pertama kali dan Ma'juj adalah kelompok kedua. Namun keduanya sering disebut sebagai bersamaan atau satu entitas yang mengacu pada kelompok besar yang muncul pada periode akhir zaman menjelang hari kiamat tiba. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj hanya merujuk kepada dua nama untuk satu kelompok besar dengan sifat-sifat yang sama. Dalam hal ini, perbedaan antara kedua nama tersebut mungkin lebih terkait dengan perbedaan-perbedaan dalam bahasa atau dialek. Asal-usul nama dalam tafsir. Beberapa ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa kata-kata ini memiliki makna yang terkait dengan kekuatan destruktif atau kerusakan besar yang ditimbulkan oleh mereka yang akan dibawa oleh kedua kelompok tersebut di akhir zaman. Tafsir ini didasarkan pada pemahaman tentang kelompok yang akan datang untuk merusak dan menyebabkan kehancuran yang sangat luar biasa di alam dunia. Secara keseluruhan, nama Ya'juj dan Ma'juj merujuk pada kelompok yang sangat banyak jumlahnya dan memiliki sifat destruktif atau pembakar yang akan membawa kerusakan besar di alam dunia menjelang akhir zaman. Nama-nama ini menggambarkan karakteristik mereka tentang kejahatan dan akan merusak umat manusia sesuai dengan gambaran yang ada dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun Gog dan Magog adalah nama-nama yang sering muncul dalam tradisi Alkitab, terutama dalam kitab Yehezkiel dan Wahyu. Tetapi dalam Islam, mereka merujuk pada makhluk yang sama dengan Ya'juj dan Ma'juj, meskipun dengan sebutan yang berbeda dalam tradisi Islam. Gog dan Magog adalah kelompok besar yang akan muncul di periode akhir zaman dan menyebabkan kerusakan besar sebelum hari kiamat tiba. Hubungan antara Gog dan Magog serta Ya'juj dan Ma'juj.
Dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Ya'juj dan Ma'juj adalah nama yang digunakan untuk merujuk kepada dua kelompok besar yang akan keluar di akhir zaman. Dan nama Gog dan Magog lebih dikenal dalam tradisi Kristen dan Yahudi, tetapi dalam tradisi Islam Gog dan Magog dipandang sebagai terjemahan atau padanan kata dari Ya'juj dan Ma'juj. Gog diidentifikasi sebagai Ya'juj, sedangkan Magog diidentifikasi sebagai Ma'juj. Oleh karena itu, meskipun nama Gog dan Magog lebih umum dikenal dalam tradisi Kristen dan agama Yahudi, dalam agama Islam mereka merujuk pada kelompok yang sama dengan Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Dalam Al-Quranul Karim, Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam surah Al-Kahfi, tetapi tidak ada penyebutan eksplisit tentang Gog dan Magog dalam Al-Quran. Namun banyak ulama berpendapat bahwa Gog dan Magog adalah nama-nama yang digunakan dalam tradisi agama Kristen dan agama Yahudi, serta merujuk pada kelompok yang sama yang disebut sebagai Ma'juj dan Ma'juj dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menggambarkan tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan muncul setelah tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain, seorang raja yang kuat dalam sejarah Islam. Kelompok ini akan membawa kerusakan besar, mengalahkan banyak pasukan, dan mengancam kehidupan umat manusia. Dalam hadis-hadis ini Nabi Muhammad SAW menggambarkan mereka sebagai kelompok yang sangat besar dan sangat kuat dan sangat cepat bergerak. Mereka akan menyerang berbagai sendi dan berbagai wilayah dan merusak dunia sebelum akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sangat luar biasa. Sahabat beriman rahimahumullah, begitulah cara Allah menghancurkan dua kaum besar yang sangat zalim. Mereka membuat kerusakan dan membantai umat manusia dari semua arah. Baik agama dan nurani mereka adalah kaum perusak yang sangat sadis, serta memperbudak manusia dengan sikapnya yang semena-mena. Bahkan tak jarang kaum Ya'juj dan Ma'juj beserta pengikutnya membunuh secara brutal. Semoga dengan hadirnya video ini menambah khazanah keilmuan Anda. Silahkan like dan subscribe, dan nantikan update video terbaru dari Muslim Viewers atau seputar dunia Islam. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.